Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man ihtada bi hudah wattaba'a atharahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita begitu banyak nikmat-Nya, yang memudahkan langkah kita menuju salah satu taman dari taman-taman surga di dunia. Yang kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, keberadaan kita di taman-taman surga dunia bisa mengantarkan kita ke surga yang sesungguhnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Jika kalian melewati taman-taman surga, maka bersenang-senanglah kalian di sana. Qalu wa ma riyadul jannati ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, apa taman-taman surga itu wahai Rasulullah? Qala hilaqud dzikr. Kata Nabi SAW, yaitu majelis-majelis zikir, majelis-majelis yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menambah iman, menambah ilmu yang bermanfaat, yang menambah motivasi untuk beramal saleh. Karena dengan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke majelis ilmu, menuntut ilmu agama, ini adalah pertanda bahwa Allah Subhanahu wa taala sedang memudahkan langkah kita menuju surga yang sesungguhnya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhala Allahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan lisan kita, dengan hati kita, dan dengan anggota badan kita atas nikmat yang mulia ini. Nikmat dimudahkannya duduk dalam majelis ilmu. Sebagaimana kita ingatkan juga kepada para ikhwan dan para akhwat bahwa walaupun sebagian majelis ilmu telah terbuka, tapi ingat bahwa kita masih dalam suasana pandemi. Pandemi belum selesai. Pandemi belum berhenti. Maka kuatkan doa kita. Kuatkan tawakal kita. Tingkatkan iman kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa mengangkat wabah ini dari kita. Dengan sembari kita ikhtiar melakukan sebab-sebab, ya, seperti yang dinasihatkan atau yang diarahkan oleh pemerintah, para dokter, ya, dengan memakai masker, jaga jarak, cuci tangan dan lain sebagainya. Tetapi yang paling penting dari itu semuanya, kita semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita menjadi hamba-hamba yang cerdas, yang mengambil pelajaran dari adanya hikmah, ya, dari adanya musibah ini. Jadikan musibah ini semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Musibatun tuqbiluka 'ala Allah khairun min ma'siyatin min nikmatin tunsika anillah. Musibah yang semakin mendekatkan engkau kepada Allah Subhanahu wa taala jauh lebih baik ketimbang nikmat yang melalaikan engkau dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi mari kita tingkatkan iman kita, ibadah kita, tawakal kita, doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menyudahi wabah ini dan semuanya
berjalan normal kembali. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Tema daurah kali ini insyaallah taala adalah mengangkat tema tentang Wahabi. Suatu kalimat atau suatu kata yang familiar di tengah masyarakat. Banyak isu-isu yang disebarkan oleh sebagian kalangan tentang Wahabi. Kita sering dengar seorang tokoh menyampaikan doktrin kepada para jemaah haji atau umrah. Nanti kalau udah nyampe ke sana, jangan dengerin ceramah orang-orang sana. Jangan mau ngambil buku-buku gratisan yang dibagikan di sana. Karena orang sana itu Wahabi. Jamaahnya manggut-manggut aja. Ketika terjadi tragedi pengeboman di negeri kita, setelah itu ada salah seorang tokoh yang mengatakan bahwa dalam dibalik aksi pengeboman terorisme adalah Wahabi. Ada salah seorang ustaz atau dai juga yang mengatakan bahwa Wahabi adalah kepanjangan tangan dari orang-orang kafir untuk mengadu domba di antara umat Islam, untuk membuat perpecahan di antara umat Islam, didanai sama orang-orang kafir. Ustaz-ustaz Wahabi dapat kucuran dana gaji. Enak tuh. Pas pandemi ini. Baik. Demikian juga kalau antum lihat di blog-blog atau website di media sosial, sering judulnya sangat provokasi. Wahabi Ibnu Taimiyah membungkam Wahabi. Ibnu Katsir yang membantah Wahabi. Bahkan banyak buku-buku yang ditulis dengan judul ini. Ada buku Sejarah Berdarah Salafi Wahabi. Ada buku Pintar Debat dengan Wahabi. Pokoknya judul dengan Wahabi ini kayaknya pelaris. Pelaris. Intinya, kalimat Wahabi ini, ayyuhal ikhwah, begitu viral, begitu laris manis di tengah masyarakat. Sebenarnya apa Wahabi? Dan bagaimana tuduhan-tuduhan yang dialamatkan kepada Wahabi dalam timbangan syariat, fakta, sejarah, apakah itu benar ataukah itu hanya omong kosong? Lah. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita patut bersyukur bahwa dakwah salafiyah, dakwah sunnah, ahlu sunnah wal jamaah sekarang ini begitu marak. Baik kajian-kajian, baik TV, radio, di media sosial, begitu banyak pesantren-pesantren banyak. Dan ini tidak menyenangkan sebagian kalangan yang di dalam hatinya terdapat penyakit, sehingga mereka dengan sekuat tenaga membuat kebohongan-kebohongan, tuduhan-tuduhan, kedustaan-kedustaan untuk melarikan manusia dari dakwah yang benar. Dan ini merupakan sunnatullah, merupakan sunnatullah bahwa Allah SWT akan menguji kebenaran. Allah SWT akan menguji kebenaran. Karena seperti yang dikatakan oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, bahwa kebenaran itu bagaikan emas. Semakin diuji, semakin akan tampak keasliannya. Semakin akan tampak keasliannya. Demikian juga kalau kebatilan, kalau dia diuji akan tampak kepalsuannya. Semuanya memang harus diuji. Demikian juga dakwah Ahlussunnah wal Jamaah, dakwah salafiyah, atau orang bilang Wahabi, semakin diuji akan semakin tampak kebenarannya. Untuk lihat kajian-kajian sering dihalangi, sering dibubarkan, hantam sana, hantam sini. Tapi dakwah sunnah ini bukan semakin
yang meredup bukan semakin berkurang, tapi kita yakin, kita optimis bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memenangkan kebenaran. Wa idza arada Allahu nasra fadilatin turiyat ataha laha lisana hasudi. Jika Allah Subhanahu wa taala ingin menyebarkan suatu keutamaan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyebarkannya lewat lidah para pendengki. Adanya para pendengki, adanya orang-orang yang memusuhi dakwah ini adalah iklan gratis untuk menyebarkan dakwah yang mulia ini. Ya, makanya kalau ada tuduhan-tuduhan, ada kedustaan-kedustaan, kita nggak usah baper. Ya, santai aja. Allah Subhanahu wa taala yang menjamin dakwah yang mulia ini. Ya, bukan kita. Allah Subhanahu wa taala yang menjamin akan memenangkan kebenaran. Dan itu sunnatullah. Ya, sunnatullah bahwa Allah Subhanahu wa taala apabila ingin menampakkan dan menyebarkan kebenaran, Dia datangkan orang-orang yang membenci, Dia datangkan orang-orang yang memusuhi, lalu Allah bangkitkan di antara hamba-hambanya ada yang membela, sehingga dengan demikian maka tampaklah kebenaran. Ya, wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ya, telah datang kebenaran dan telah hancur kebatilan, dan sesungguhnya kebatilan itu pasti akan hancur binasa. Al-haqqu mansurun wa muntahan fala tahjab fahadi sunnatur rahman. Kata Imam Ibnu Qayyim, kebenaran itu pasti akan ditolong oleh Allah SWT, tapi dia akan diuji oleh Allah SWT. Ya, jangan kaget, jangan baper. Ini adalah sunnatur rahman, sunnah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani wa akhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Wahabi bukanlah sebuah gelar yang dinamai oleh para pengikutnya. Jadi kita nggak menamai kami ini Wahabi. Enggak. Muhammad bin Abdul Wahab tidak pernah mengatakan kami ini adalah Wahabi. Kami bikin partai baru, kelompok baru namanya Wahabi. Enggak. Ya, demikian juga para pengikutnya, para ulama-ulama yang mengikuti dakwah beliau tidak pernah menamai dakwah mereka itu dengan dakwah Wahabi. Siapa yang kemudian menamai? Ya, yang menamai adalah musuh-musuh dakwah ini. Ya, baik karena politik saat itu seperti Turki atau musuh-musuh tauhid, ya, dari kalangan orang-orang Syiah Rafidah, dari kalangan orang-orang Sufi, kuburiyun, para pengagum kuburan yang tidak senang dengan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, sehingga menggelari beliau dan para pengikutnya dengan Wahabi. Padahal kalau kita mau jeli, ya, gelar Wahabi ini ada ketidaktepatan, ya, ada yang perlu untuk ditinjau. Yang pertama dari sisi bahasa, yang kedua dari sisi sejarah, dan yang ketiga dari sisi fakta. Dari sisi bahasa, ya, penamaan Wahabi yang menurut mereka nisbah kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini secara bahasa clear. Ya, karena pencetusnya, ya, menurut mereka Muhammad bin Abdul Wahab, namanya siapa? Muhammad. Berarti kalau mau jujur, menurut kaidah bahasa Arab yang dinamakan dengan nisbah ilaih, kalau mau jujur namanya Muhammadiyah. Tapi bagi mereka kalau Muhammadiyah cakep nih, ya, nggak serem, malah bagus mungkin. Muhammad nanti disangkanya pengikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mereka akhirnya mengganti dengan Wahabi. Nisbah kepada siapa? Kepada bapaknya Abdul Wahab. Ya, kepada Abdul Wahab. Padahal bapaknya nggak ada sangkut pautnya, nggak ada sangkut pautnya. Jadi kemauan mereka adalah kepada Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi dari sisi bahasa. Yang kedua dari sisi sejarah, berekor dari kesalahan tadi, akhirnya banyak para sejarah, ya, para ahli sejarah yang keliru menisbatkan dakwah yang mulia ini. Ya, mereka menisbatkan ini kepada bapaknya,
yaitu Abdul Wahab, bukan kepada Muhammad bin Abdul Wahab. Bahkan dalam kitab Al-Alam yang ditulis oleh para profesor doktor Amerika dari berbagai bidang sejarah, filsafat, sastra dan sebagainya, mereka mengatakan Wahabi adalah kelompok yang di Jazirah Arab yang mengikuti ajaran Abdul Wahab. Ini gara-gara apa? Salah tadi. Ajaran Abdul Wahab. Nisbah kepada bapaknya, bukan kepada Muhammad bin Abdul Wahab. Yang ketiga dari sisi fakta. Dari sisi fakta, Wahabi bukan madhab baru, bukan akidah baru. Muhammad bin Abdul Wahab tidak membuat madhab baru, tidak membuat akidah yang baru. Jadi salah kalau kita menamai ini adalah madhab baru Wahabi. Karena tidak ada hal yang baru yang beliau bawa. Beliau hanya melanjutkan estafet dakwah Nabi Muhammad SAW, para sahabat dan para salafus saleh. Raja Saudi yang pertama, Raja Abdul Aziz, dalam khutbahnya di Mekah pada tahun 1347, pada bulan Dzulhijjah saat haji. Karena kebiasaan dulu itu raja yang khutbah juga. Beliau mengatakan, mereka menjuluki kami Wahabi dan madhab kami adalah Wahabi sebagai madhab tertentu. Ini adalah kesalahan yang fatal akibat kabar bohong yang didiskuskan oleh sebagian kalangan yang memiliki niat jahat. Kami bukanlah pemilik madhab yang baru atau akidah baru. Muhammad bin Abdul Wahab tidak membawa ajaran baru. Akidah kami adalah akidah salafus saleh yang diajarkan dalam Al-Quran dan Sunnah sebagaimana pemahaman salafus saleh. Kami menghormati para imam empat. Tidak ada bedanya antara kami, antara Imam Malik, Syafi'i, Ahmad, Abu Hanifah. Semuanya sangat terhormat dalam pandangan kami. Inilah akidah yang diemban oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Inilah akidah kami. Sebuah akidah yang dibangun di atas tauhid yang murni dari segala noda-noda bid'ah. Akidah tauhid inilah yang kami dakwahkan dan dapat menyelamatkan kita semuanya dari semua petaka. Dan fakta sekarang membuktikan bahwa gelar Wahabi sekarang merupakan simbol bagi setiap orang yang mengajak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Pokoknya kalau mengajak kembali kepada Al-Quran, Sunnah, Islam yang murni, akan dibilang Wahabi, siap-siap. Dulu Imam Bojol dibilang Wahabi. Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, dibilang Wahabi. Ustaz Ahmad Hasan Persis dibilang Wahabi. Ahmad Surkafi, pendiri Al-Irsyad, dibilang Wahabi. Buya Hamka dibilang Wahabi. M. Nasir dibilang Wahabi, pendiri Masyumi, Dewan Dakwah sekarang. Dibilang Wahabi. Pokoknya kalau ngajak kepada kembali kepada Quran, kembali kepada Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, memberantas kesyirikan, akan dicap sebagai Wahabi. Dan ini simbol sekarang. Dari kemauan musuh-musuh, yang ingin melarikan manusia dari dakwah tauhid, sekarang dibalik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wahabi sekarang menjadi simbol bagi orang-orang yang mengajak kepada tauhid, yang mengajak kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ada seorang ulama pernah mengatakan, in kana tabi'u Ahmadin mutawaqqiba fa anal mukirru bi annani Wahabi. Kalau mengikut Nabi Muhammad itu Wahabi, maka saya mengikrarkan diri sebagai Wahabi. Kalau memang mengikuti Nabi Muhammad dicap Wahabi, nggak apa-apa. Kalian mengecap saya sebagai Wahabi. Baik. Dan ikhwan, isu dan tuduhan terhadap Wahabi ini begitu banyak. Dan kewajiban bagi kita adalah tasabbut, tabayyun, selektif dalam menerima berita. Banyak orang yang hanya sekedar ikut-ikutan. Hanya karena doktrin-doktrin dan gambaran-gambaran menyesatkan tentang Wahabi. Kita tahulah di tengah masyarakat bagaimana doktrin
yang disampaikan kepada masyarakat tentang Wahabi. Wahabi ini ekstrim, radikal, ya, suka mengkafirkan, menghalalkan darah kaum muslimin, gak cinta kepada Nabi, anti solawat, anti ziarah kubur, ya, apalagi, ya, anteknya Yahudi, dan banyak, ya, dan banyak sekali tuduhan-tuduhan yang lain. Dan kita sebagai seorang muslim harus punya prinsip, yaitu tabayyun, tasabbut, tidak gampang menerima berita, tidak gampang menerima isu. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita dalam surat Al-Hujurat ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyan. Wahai orang-orang yang beriman. Dan ayat kalau dimulai dengan panggilan wahai orang-orang yang beriman, berarti ini apa? Ayat yang penting, yang merupakan konsekuensi keimanan kita. Apabila ada orang fasik yang membawa berita kepada kalian, maka ceklah terlebih dahulu, selektiflah. Tidak semua berita yang kita baca, tidak semua berita yang kita dengar, langsung kita percaya begitu saja. Ini penting, terutama zaman sekarang, zaman media sosial, ya, banyak orang menjadi korban-korban berita-berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Syekh Muhammad Rashid Ridha, ya, dalam kata pengantarnya terhadap kitab Siyanatul Insan an Waswasati Syekh Dahlan, beliau cerita bahwa dulu pada masa kecil sering mendengar doktrin-doktrin, ya, tentang Wahabi. Akhirnya percaya gitu aja, ya, karena doktrin-doktrin dari buku-buku Syekh Ahmad Dahlan dan sebagainya, percaya. Baru setelah dewasa, setelah pindah ke Mesir, ya, beliau kemudian membuka wawasannya, membaca kitab-kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya, para pengikutnya. Dari situlah kemudian tahu, ya, kata beliau, dari situlah saya menjadi tahu bahwa tuduhan-tuduhan yang dialamatkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan para pengikutnya ternyata semuanya adalah dusta. Ya, semuanya adalah dusta. Dan ini diakui oleh para ulama dari Najd, dari Irak, dari India, ya, dan sebagainya. Bagi mereka yang insaf, bagi mereka yang adil. Ya, oleh karenanya nasihat yang sangat penting bagi kita, ya, jangan gegabah untuk menerima berita. Ya, hendaknya bagi kita untuk selektif, hendaknya bagi kita untuk, ya, membaca, ya, buku-buku Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Alhamdulillah banyak, dan sudah banyak yang diterjemahkan buku-buku beliau. Ya, entah itu kitab Tauhid, sudah banyak diajarkan, entah kitab salah satu usul 3 landasan utama dan sebagainya. Ya, tinggal kita mau baca apa tidak. Ya, baik. Ikhwani wa akhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala kita akan menyampaikan beberapa tuduhan yang sering dialamatkan kepada Wahabi, padahal itu hanya kebohongan semata. Tujuan kita yang pertama, ya, menyampaikan hal ini, satu, untuk membela akidah salaf, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, antum harus ingat bahwa tuduhan-tuduhan yang dialamatkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sejatinya bukan untuk pencemaran pribadi, ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kalau hanya sekedar itu masih ringan, walaupun nggak boleh juga. Tapi sejatinya mereka menginginkan lebih daripada itu. Yang mereka bidik pada hakikatnya bukan pribadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Yang mereka inginkan adalah dakwah beliau, manhaj beliau. Ya, makanya kalau antum pelajari tuduhan-tuduhan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, rata-rata berkaitan dengan tauhid. Rata-rata berkaitan dengan tauhid. Maka pembelaan kita kepada beliau, ya, bukan semata-mata pembelaan kepada pribadi beliau, lebih daripada itu membela akidah yang mulia ini. Yang kedua, tujuan kita adalah untuk, ya, menunaikan kewajiban membantah ahlul bid'ah. Karena membantah ahlul bid'ah
merupakan bagian dari jihad sebagaimana kata para ulama. Syekhul Islam mengatakan ar-radu ala ahlil bid'ah mujahid. Orang yang membantah ahlul bid'ah itu adalah orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ini jihad yang lebih utama. Kenapa demikian? Karena jihad melawan orang-orang kafir banyak yang bisa. Kalau ada orang kafir menjajah Indonesia misalnya, itu banyak ya, orang yang bisa, yang berilmu, nggak berilmu, semuanya bisa. Tapi kalau membantah ahlul bid'ah, tidak ada yang bisa kecuali orang-orang yang memiliki ilmu. Karena membantah ahlul bid'ah bukan cuma modal semangat, bukan cuma modal ya bonek kapal, enggak. Tapi dibutuhkan ilmu, dibutuhkan adab. Makanya tidak semuanya mampu untuk membantah ahlul bid'ah. Yang ketiga, tujuan kita adalah membela kehormatan ulama. Ya, kalau saja Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Man dzabba an irdi akhihi, dzabballahu an wajhihi an-nar yaumil qiyamah." Siapa yang membela kehormatan seorang muslim, maka Allah SWT akan menjauhkan wajahnya dari neraka besok pada hari kiamat. Lantas bagaimana kalau kita membela kehormatan seorang ulama? Ini membela kehormatan seorang muslim saja, pahalanya udah luar biasa. Apalagi kalau yang kita bela adalah para ulama, semisal Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Allah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 38, "Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu." Allah SWT membela orang-orang yang beriman. Maka wajib bagi kita untuk membela orang-orang yang beriman, membela para ulama, karena mereka adalah wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, tujuan kita adalah agar masyarakat mengetahui hakikat, ya, kenyataan, fakta yang sebenarnya. Banyak masyarakat membenci Wahabi karena doktrin yang salah. Dari para kiai, dari para ustaz, ya, yang menyampaikan informasi-informasi yang keliru. Jadi kita harus maklumi juga masyarakat, karena mereka salah informasi. Yang sampai kepada mereka adalah doktrin-doktrin yang keliru. Ya, oleh karenanya kewajiban bagi kita adalah menyampaikan hakikatnya, faktanya, ya, kepada mereka supaya mereka jadi tahu yang sebenarnya. Ya, adapun kalau kita diam, tidak menyampaikan kebenaran, terus sampai kapan masyarakat awam yang tergelincir, yang keliru akan menjadi tahu. Imam Ahmad bin Hanbal pernah mengatakan, "Idza sakattu ana wa sakatta anta, famata ya'riful jahilu al-haqqa minal batil." Ya, kalau saya diam, kamu juga diam, lantas kapan ya orang yang jahil akan tahu mana yang benar dan mana yang salah. Baik. Sekarang kita masuk kepada tuduhan-tuduhan terhadap Wahabi dan bagaimana faktanya. Ya, bagaimana faktanya. Tuduhan yang pertama, ya, yang sering kita dengar adalah Wahabi itu kelompok musyabbihah, mujassimah. Apa mujassimah, musyabbihah itu? Yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Ya. Wahabi itu musyabbihah, mujassimah. Ingat dulu pas Ustadzuna Firanda ditolak di Aceh, mereka bikin spanduk, "Kami menolak paham musyabbihah, mujassimah." Ya, masuk di Aceh. Jadi mereka menuduh bahwasanya Wahabi itu adalah musyabbihah, mujassimah. Baik. Bagaimana faktanya? Antum mungkin sudah belajar dari para ustaz-ustaz kita bagaimana akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam tauhidul asma wa sifat. Kita diajarkan bahwa dalam tauhidul asma wa sifat adalah menetapkan sifat-sifat yang ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran dan apa yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya yang sahih tanpa menyerupakannya dengan makhluk. Gitu kan? Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 11. Dan ini kaidah dalam tauhidul asma wa sifat.
laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ayat ini penting dalam tauhidul asma wa sifat. Karena di dalam ayat ini terdapat bantahan kepada dua kelompok. Kelompok yang pertama kelompok musyabbihah, mujassimah. Ya. Dan ini dibantah dengan ayat laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Yang kedua, ayat ini juga bantahan kepada Mu'attilah yang meniadakan, mengingkari sifat-sifat Allah, yaitu pada kalimat wa huwas samiul basir. Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Makhluk mendengar melihat tidak? Iya. Tapi Allah tetapkan. Ya, Allah tahu. Manusia juga mendengar, ya, melihat. Hewan juga mendengar dan melihat, tapi Allah tetapkan. Menunjukkan bahwa kalau kita menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah, itu bukan namanya musyabbihah. Itu bukan namanya mujassimah. Ya. Yang namanya musyabbihah, mujassimah itu bagaimana? Kalau kita mengatakan Allah punya pendengaran, Allah punya penglihatan, dan pendengaran dan penglihatan Allah sama dengan pendengaran saya, sama dengan pendengaran manusia, hewan dan sebagainya. Itu baru mujassimah. Tapi kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak. Mereka menetapkan Allah mendengar, Allah melihat, tapi pendengaran dan penglihatan Allah tidak sama dengan makhluknya. Ya. Nah, ini yang dikatakan oleh Ishaq bin Rahawai. Beliau mengatakan tasbih itu kalau mengatakan tangan Allah seperti tanganku, pendengaran Allah seperti pendengaranku, ini baru namanya tasbih. Adapun kalau kita mengatakan seperti yang dikatakan oleh Allah, bahwa Allah punya tangan, Allah punya pendengaran, Allah punya penglihatan, Dia tidak menyerupakan Allah, tidak membagaimanakan Allah, ya, maka ini bukanlah tasbih. Ya, ini kata Ishaq bin Rahawai, gurunya Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Gurunya Imam Bukhari yang lain, Nu'aim bin Hammad, pernah mengatakan, "Man sabba Allah bi khalqi faqad kafar." Siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, kafir. Jadi kita sepakat bahwa mujassimah itu kafir. Musyabbihah itu tidak boleh. Bahkan itu perbuatan kufur. Ya. Tapi yang menjadi masalah, apa itu mujassimah yang sebenarnya? Tasbih yang sebenarnya itu apa? Tasbih yang dilarang itu yang bagaimana? Ya, kemudian kata beliau, wa man ya kafara ma wasafa Allah bihi wa rasuluhu faqad kafar. Siapa yang menolak, mengingkari sifat yang ditetapkan oleh Allah atau Rasulnya, dia juga kafir. Ya, dan tidaklah menetapkan apa yang Allah tetapkan atau menetapkan apa yang ditetapkan oleh Rasulnya tasbih. Jelaskan ucapan Nu'aim bin Hammad rahimahullah ta'ala, gurunya Imam Bukhari. Jadi tasbih itu kalau kita mengatakan pendengaran Allah, penglihatan Allah sama dengan pendengaran saya, penglihatan saya, atau sama dengan pendengaran makhluk, itu baru namanya musyabbihah mujassimah. Adapun kita menetapkan sifat-sifat Allah tanpa menyerupakannya dengan makhluk, maka ini bukan musyabbihah dan mujassimah. Dan tuduhan seperti ini, ayyuhal ikhwah, bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah musyabbihah, bukan sesuatu yang baru. Jadi kalau kita belajar ya kitab-kitab para ulama, ini bukan hal yang baru. Maka nggak perlu kaget. Ini sejak lama dicetuskan oleh orang-orang Jahmiyah kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Imam Abu Hatim Ar-Razi, Imam Abu Zur'ah Ar-Razi punya buku Ahlus Sunnah wa I'tiqaduddin. Beliau mengatakan, wa alamatu ahli al-bidah al-wati'atu fi ahli al-habar. Wa alamatul Jahmiyah an yusammu ahlus sunnah musyabbihah. Tanda ahlul bid'ah itu adalah mencela ahlul athar, ahlus sunnah wal jamaah, orang-orang yang mengikuti hadis. Dan tanda Jahmiyah, Jahmiyah itu pengikut Jahm bin Safwan yang mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tanda mereka adalah menggelari ahlus sunnah dengan musyabbihah. Jadi ini udah lama. Ketika kita mengatakan Allah SWT di atas arsh, nah ini
Ini namanya apa? Musyabbihah. Kan begitu ahlul bidah. Ya. Kayak kemarin siapa? Ustaz Abdul Somad. Ya, mengatakan, tatkala ahlu sunnah wal jamaah mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu istiwa di atas arasnya, ini adalah paham musyabbihah katanya. Dan ini adalah pemahaman yang keliru. Ya, ini adalah ucapan dan tuduhan yang keliru. Tatkala kita mengatakan Allah di atas aras, bukan berarti menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Kita mengatakan Allah di atas aras sebagaimana Allah Subhanahu wa taala yang mengabarkannya. Sebagaimana Rasulullah SAW mengabarkannya. Dan tidak ada yang lebih tahu tentang Allah daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lebih tahu tentang Allah Subhanahu wa taala daripada Rasulullah SAW. Antum a'lamu amilna. Apakah kamu merasa lebih tahu daripada Allah Subhanahu wa taala? Ya, baik. Yang kedua, tuduhan yang kedua. Ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ngaku nabi. Ya, sebagian para penuduh, mereka menuduh bahwasanya Muhammad bin Abdul Wahab itu punya niatan untuk ngaku nabi. Ya, salah satu ucapan mereka, ya, saya nukilkan, sejak semula Muhammad bin Abdul Wahab sangat gemar mempelajari sejarah nabi-nabi palsu seperti Musailamah al-Kadzdzab, Aswad al-Ansi, Sulaihah al-Asadi dan lain-lain. Agaknya dia punya keinginan mengaku nabi. Agaknya. Ya. Baik. Dan ini ayyuhal ikhwah, ya, kita jawab subhanaka hadza buhtanun adzim. Maha suci Engkau ya Allah, ini adalah tuduhan yang bohong. Siapa yang menuduh demikian, dia akan bertanggung jawab kelak di akhirat. Ya. Hendaknya orang-orang yang menuduh para ulama takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Man qala fi mu'minin ma laysa fi, askanahu Allahu rabbatal qabal hatta yakhruja mimma qala." Barang siapa yang menuduh seorang mukmin padahal tidak demikian adanya, yang menuduh dengan tuduhan yang bohong, apa yang tidak diucapkannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menempatkannya di tanah lumpur neraka sampai dia mencabut ucapannya. Ya. Nah, apalagi yang dituduh adalah para ulama. Hati-hati. Kata Imam Ibnu Atsakir, luhumul ulama'i masmumah. Daging para ulama itu beracun. Apa maksudnya? Antum kalau makan daging beracun gimana sih? Mati. Begitu juga orang-orang yang mencela para ulama, orang-orang yang menghina para ulama, maka Allah akan mematikan hatinya sebelum Allah mematikan badannya. Ya, sebelum Allah SWT mencabut nyawa. Jadi tuduhan bahwasanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya, mengaku nabi, punya keinginan mengaku nabi, ini adalah tuduhan yang dusta. Siapa yang membaca kitab-kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya, dia akan tahu betapa dustanya tuduhan ini. Untuk belajar kitab salah satu usul, 3 landasan utama, di akhir pembahasan tentang mengenal Rasul, ya, ada pembahasan wa awwalur rusuli Nuh. Rasul yang pertama itu adalah Nabi Nuh, wa akhiruhum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul yang paling terakhir, penutup para nabi, para rasul adalah Muhammad. Jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengakui, menetapkan, meyakini bahwa penutup para nabi, nabi yang paling terakhir adalah ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kemudian kita katakan bahwasanya beliau mengaku nabi? Dalam kitab Tauhid, tahu ya kitab Tauhid? Ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, buku putihnya, buku yang sangat penting untuk dikaji. Ya, bahkan Syekh Taqiyuddin Al-Hilali pernah mengatakan, ya, hendaknya orang baca kitab Tauhid ini berkali-kali. Setiap khatam ulangi lagi supaya mantap tauhidnya. Ya, kata beliau. Dalam kitab Tauhid, beliau membawakan sebuah hadis, wa innahu sayakunu fi ummati kadzdzabuna salasun. Ya, nanti akan ada 30 pendusta di kalangan umatku, kulluhum yaz'umu annahu nabi. Semuanya mengaku bahwa dia adalah nabi.
wa ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di. Ya, dan saya adalah penutup para nabi, tidak ada nabi setelah. Syekh Muhammad bin Abdullah membawakan hadis ini dalam kitabnya Kitabut Tauhid. Bagaimana kemudian dikatakan bahwasanya apa? Beliau mengaku nabi. Dusta. Ya. Kafir orang yang mengatakan ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Seperti aliran apa? Ahmadiyah, Qadianiyah yang muncul di India. Makanya jangan ngefans-ngefans sama India. Ya. Itu gudangnya aliran sesat ya. Salah satunya adalah sekte Ahmadiyah, Qadianiyah. Ya, Mirza Ghulam Ahmad yang mengaku nabi. Ya. Ini adalah kadzab, dajjal. Ya, pendusta. Seperti Musailamah al-Kadzdzab. Demikian juga dalam kitab beliau Risalah ila Ahlil Qasim. Risalah ila Ahlil Qasim ini suratnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab kepada penduduk Qasim. Penduduk Qasim itu mana? Qasim itu daerah Najd. Daerahnya dulu kita belajar di sana, markasnya Syekh Ibnu Taimiyah, ya. Itu Qasim. Penduduk Qasim tatkala muncul dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan banyak isu-isu, desus-desus tentang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab suka mengkafirkan, melarang ziarah kubur dan sebagainya. Mereka, dan ini pelajaran penting ya, tidak langsung menghakimi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, tidak langsung mempercayai tuduhan tersebut. Apa yang mereka lakukan? Mereka menulis kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya, sampaikan kepada kami akidah supaya kita timbang gimana akidah, sampaikan. Ya, akhirnya beliau menulis ya sebuah akidah. Ini akidahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang diberi judul Risalah ila Ahlil Qasim, surat kepada penduduk Qasim. Dalam surat tersebut beliau menyampaikan akidah-akidah, prinsip-prinsip yang beliau yakini. Salah satunya saya meyakini bahwasanya ya Nabi Muhammad adalah penutup para nabi. Ya, nabi yang paling terakhir. Jadi, ya, tuduhan bahwasanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ya mengaku nabi atau punya keinginan mengaku nabi, ini adalah dusta, bohong. Ya, baik. Tuduhan yang ketiga. Ini laris manis juga. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab merendahkan Nabi. Wahabi itu merendahkan Nabi, enggak cinta kepada Nabi. Anti solawat kepada Nabi, nggak suka solawat, ya. Nah, nggak cinta kepada Nabi. Salah satu dongeng yang mereka sandarkan katanya bahwasanya pengikutnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab pernah ngomong di hadapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan itu tidak ditegur, ya. Bahwa ada salah satu pengikutnya mengatakan tongkatku masih lebih baik daripada Muhammad. Karena tongkatku masih bisa digunakan membunuh ular. Sedangkan Muhammad telah mati dan tidak tersisa manfaatnya sama sekali. Itu dongengnya. Ya. Dan ini juga ayyuhal ikhwah dusta. Ya, satu kedustaan. Dalam Risalah ila Ahlil Qasim yang tadi saya sampaikan, beliau membantah isu yang beredar tersebut. Ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ya mengatakan, Maha suci Engkau ya Allah, ini adalah kedustaan yang nyata. Ya, kedustaan yang nyata. Namun hal itu tidak aneh karena sejak dulu para nabi saja sudah dituduh yang bukan. Demikian juga Syekh Abdullah bin Muhammad bin Abdullah, ini putranya. Beliau mengatakan, adapun tuduhan yang didustakan kepada kami bahwa kami merendahkan kedudukan Nabi Muhammad dengan ucapan kami Nabi tidak berguna sama sekali di kuburnya, dan tongkat seorang di antara kami lebih bermanfaat baginya daripada Nabi, dan beliau tidak memiliki syafaat, ziarah ke kuburnya tidak disunnahkan, kami melarang salawat kepada Nabi. Semua ini hanyalah khurafat, yang jawaban kami seperti biasanya, subhanaka hadza buhtanun adzim.
Maha suci Engkau ya Allah, ini adalah kebohongan yang nyata. Lalu kata beliau, barang siapa yang menceritakan hal itu dari kami atau menisbatkannya kepada kami, maka dia telah berdusta dan berbohong kepada kami. Siapa yang mengetahui keadaan kami, maka dia akan mengetahui bagaimana penghormatan dan pengagungan kami kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sendiri, kalau antum tahu, punya buku namanya, judulnya Mukhtasar Siratir Rasul. Ya, itu salah satu judul bukunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tentang sirah Nabi Muhammad SAW. Ya, yakni bagaimana beliau dianggap tidak mencintai Nabi Muhammad SAW, padahal beliau, buku-buku beliau tentang sejarah Nabi Muhammad SAW, tentang sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Ya, bagaimana beliau dianggap tidak bersalawat kepada Nabi, tidak cinta kepada Nabi SAW, padahal hidup beliau adalah selalu mengajak kepada kita untuk berpegang teguh di atas sunnah Nabi SAW. Ada kisah menarik yang diceritakan oleh Syekh Abdul Al-Bassam dalam kitabnya Ulama Najd tentang biografi Syekh Ahmad bin Isa. Beliau ini pedagang kain. Ngambil kainnya dari bos di Mekah namanya Abdul Qadir Tilmisani. Ya, jadi beliau ya dagangnya eceran gitu ya, ngambil besarnya ya di tadi. Bosnya ini sufi, Asy'ari. Sufi Asy'ari. Tapi subhanallah, Syekh Ahmad bin Isa ini akhlaknya baik. Ya, kalaupun misalkan telat, biasanya kalau dalam bisnis mungkin ngambil barang dulu gitu ya. Nah, beliau ini kalau udah selesai urusannya langsung dibayar. Biasa orang kan enggak, kita ngutang gampang, bayarin dengan angin. Ya, pas ditagih jurusnya afwan akhi. Nah, pakai jurus afwan akhi. Tapi Syekh Ahmad bin Isa enggak. Beliau menampakkan akhlak yang baik, menerapkan akhlak yang baik. Sampai suatu saat bosnya mengatakan, 40 tahun lamanya saya bisnis ini, tapi saya belum mendapatkan orang yang lebih baik akhlaknya daripada kamu, wahai Wahabi. Sebutnya Wahabi, Syekh Ahmad bin Isa. Sepertinya isu-isu yang beredar bahwasanya Wahabi itu nggak cinta kepada Nabi, nggak mau bersalawat kepada Nabi. Nggak benar deh, masa orang yang akhlaknya baik seperti ini nggak cinta kepada Nabi. Akhirnya apa? Terjadi dialog antara Syekh Ahmad bin Isa dengan bosnya tadi, Abdul Qadir Tilmisani. 3 hari 3 malam terjadi dialog, ya, sampai kemudian Syekh Abdul Qadir Tilmisani ya memeluk manhaj salaf. Ya, memeluk manhaj salaf. Dan ini kawan satu faedah penting. Ya, hendaknya bagi seorang salafi memiliki akhlak salafi. Ya, diterapkan hal itu dalam kehidupan kita, akhlak kita. Ya. Nah, salah satu dialognya, bagaimana kami tidak bersalawat kepada Nabi, anti salawat kepada Nabi SAW. Wong dalam madhab kami tentunya madhabnya orang Saudi. Ya kan? Madhab Saudi itu apa rata-rata? Hambali. Dalam madhab kami, salawat kepada Nabi ketika sholat dalam tasyahud hukumnya wajib. Maksud kami tidak salawat kepada Nabi? Dalam madhab kami itu hukumnya wajib. Ya, jadi itu dijadikan sebagai hujjah. Intinya bahwa tuduhan bahwasanya Wahabi tidak cinta kepada Nabi, ya, anti salawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini adalah dusta. Ya, kita sering menghancurkan. Setiap disebut nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kita bersalawat. Ya, bahkan kita mengingkari salawat itu
disingkat SAW, sepak bola antar wanita. Kan nanti orang bisa salah paham ya. Makanya jangan disingkat. Solat, ya, nggak boleh. Lengkap, ya. Karena itu doa kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita tahu ustaz-ustaz kita juga mengajarkan kepada kita untuk cinta kepada Nabi, ya, mempelajari, mengamalkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bahkan yang sering kita sampaikan bahwa syarat diterimanya amal ibadah itu ada dua. Yang pertama ikhlas, yang kedua adalah ittiba. Ittiba itu artinya apa? Kita meneladani Nabi. Bagaimana kemudian kita dianggap bahwasanya kita tidak mencintai Nabi Muhammad SAW? Ya, bahkan ya cinta kepada Nabi adalah kewajiban. Tidak beriman salah seorang di antara kita sampai dia lebih mencintai Nabi Muhammad SAW lebih daripada keluarganya, istrinya, anaknya, bahkan dirinya sendiri. Ya, yang masalahnya seringkali orang memutarbalikkan fakta. Yang diingkari oleh salafiyun atau ahlus sunnah wal jamaah adalah sholawat yang bid'ah. Akhirnya kemudian mereka memelintir anti sholawat. Padahal sebenarnya yang diingkari bukan sholawatnya. Yang diingkari apa? Sholawat yang bid'ahnya. Ya, nah, sholat yang bid'ah, isinya syirik, isinya berlebih-lebihan kepada Nabi Muhammad SAW. Itu yang kita ingkari. Adapun sholawat yang sesuai sunnah Nabi SAW, maka kita menganjurkannya. Menarik. Pernah diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi rahimahullah ta'ala bahwasanya ada seorang suatu saat bersin di sampingnya sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Ya. Lalu orang tersebut mengatakan, Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala Rasulillah. Padahal mestinya kalau bersin ngomongnya apa? Alhamdulillah aja. Nggak pakai wassalatu wassalam ala Rasulillah. Apalagi ditambahin amma ba'du. Nah, kata ceramah ya. Baik. Mendengar hal itu, Ibnu Umar mengingkari. Kami juga bersolawat kepada Nabi, tapi bukan setelah bersin. Yang diajarkan oleh Nabi setelah bersin cukup Alhamdulillah. Baik. Apakah kita berani mengatakan bahwasanya sahabat Ibnu Umar ya anti solawat, tidak cinta solawat kepada Nabi SAW? Mungkin kalau itu ustaz kita atau ya sekarang kita wah Ibnu Umar Wahabi. Ya, nah orang kan sekarang aneh-aneh. Ada nggak ngerti sejarah, pokoknya kalau nggak sesuai dengan tradisi dia Wahabi. Ya, barusan ya ana menulis ya tentang kufurnya paham wahdatul wujud, manunggaling kawulalan Gusti, persatunya Allah. Karena di sana ada yang mengatakan babi itu adalah Allah, Allah itu adalah babi. Bapak, ini adalah paham yang kufur. Ya, bersatu dengan seperti dulu Al-Hallaj, ya, Ibnu Arabi As-Sufi dan lain sebagainya, Syekh Siti Jenar dan sebagainya. Saya nukilkan perkataan Syekhul Islam Taimiyah bahwasanya itu adalah kekufuran dengan kesepakatan para ulama. Ono sing komen, wah, bawain Ibnu Taimiyah, pantesan Wahabi. Jadi bilangnya apa? Wahabi. Ibnu Taimiyah itu apa? Wahabi. Padahal Ibnu Taimiyah tahun berapa? Muhammad bin Abdul Wahab tahun berapa? Siapa yang tahu? Ibnu Taimiyah tahun berapa? Syekhul Islam Taimiyah tahun berapa? Wafatnya? Hah? 728 Hijriah. Kalau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab
wafatnya 1206. Berarti duluan Ibnu Taimiyah, insyaallah. Jadi Ibnu Taimiyah nggak kenal Muhammad bin Abdul Wahab, sama sekali nggak kenal. Kok dibilang Ibnu Taimiyah, Mbak? Wahabi, kan aneh. Ya, aneh. Bahkan ada orang ketika mendengar hadis, ya, ihfadillah yahfadka, idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu mintalah kepada Allah SWT saja, jangan minta kepada yang lain. Hadis Wahabi. Hadis dibilang hadis Wahabi. Ya. Nah, orang kadang tidak tidak ngerti sejarah, asal ngawur saja. Baik. Di antara tuduhan juga, ayyuhal ikhwah, dan ini sering pada zaman kita sekarang juga, bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab berpaham Khawarij, suka mengkafirkan kaum muslimin. Nah, ini sering. Wahabi radikal, teroris, fundamentalis, garis keras, dan lain sebagainya. Bahkan kalau antum baca pernyataan-pernyataan orang yang menulis tentang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ngeri. Ya, saya cuplikan salah satu ucapan mereka, ya, nggak perlu disebutkan namanya. Ya, ada yang menulis begini: kalau seorang ingin menjadi pengikutnya Muhammad bin Abdul Wahab, maka dia harus mengucapkan 2 syahadat di hadapannya. Kemudian harus mengaku bahwa sebelum masuk Wahabi dirinya adalah musyrik. Begitu pula kedua orang tuanya. Dia juga diharuskan mengakui bahwa para ulama besar sebelumnya mati dalam keadaan kafir. Kalau mengakui hal tersebut, diterima menjadi pengikut Wahabi. Kalau tidak, langsung dibunuh. Serem, Mas. Jadi kalau membaca pernyataan-pernyataan mereka, serem ya Wahabi itu. Ya. Tapi ini doktrin. Ini fitnah. Ini kebohongan, ini kedustaan. Ya, yang sudah dibantah oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sendiri, oleh para anak-anaknya, para pengikut-pengikutnya, ya, ulama-ulama Najd, banyak sekali yang mendustakan hal ini. Salah satunya perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala, ya, beliau mengatakan, membantah adapun apa yang dikatakan oleh Ibnu Suhaib. Jadi ini sejak lama sebenarnya. Di zaman beliau sudah ada tuduhan seperti itu. Ya, bahwa manusia sejak 600 tahun silam tidak dalam keislaman. Aku mengkafirkan orang yang bertawassul kepada orang saleh. Aku mengkafirkan Al-Busiri. Aku mengkafirkan orang yang bersumpah dengan selain Allah. Jawabanku terhadap tuduhan ini, Maha suci Engkau ya Rabb kami. Sesungguhnya ini adalah kedustaan yang amat besar. Ya, jadi ini termasuk kedustaan. Yang tuduhan yang mengatakan bahwasanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab berpaham Khawarij. Antum harus tahu pokok paham Khawarij itu apa? Khawarij itu nisbah kepada kelompok yang dulu, ya, memberontak sahabat Ali bin Abi Thalib. Dan pokok ajarannya ada 3 yang disepakati oleh para Khawarij. 1, mengkafirkan Ali bin Abi Thalib. 2, ya, mengkafirkan pelaku dosa besar. Orang Muslim kemudian melakukan dosa besar, kafir menurut mereka. Yang ketiga, memberontak pemerintah yang zalim. Ini pokok ajaran Khawarij. Siapa yang punya pemikiran ini, berarti dia Khawarij. Kita lihat, apakah Wahabi punya pemikiran seperti ini? Apakah Salafiyun yang disebut sebagian orang dengan Wahabi memiliki pemikiran seperti itu? Kita tahu, ya, antum semuanya juga tahu, ya, mengikut pengajian. Suatu saat kita nggak ada yang mengajarkan untuk mengkafirkan sahabat Ali bin Abi Thalib. Nggak ada ustaz kita yang mengajarkan untuk, ya, bahwa pelaku dosa besar itu apa? Kafir. Ya, seperti pahamnya Khawarij. Tidak ada ustaz kita yang mengajarkan untuk memberontak para pemimpin. Ya, tidak ada. Ini adalah ya, bahkan Salafiyun termasuk orang yang paling kencang membantah pemikiran Khawarij. Ustaz-ustaz kita, ustaz-ustaz sunnah, ya, paling terdepan dalam menghadang, membantah, ya, paham-paham Khawarij. Ketika terjadi pengeboman, aksi-aksi terorisme,
Yang menyingkap subhat-subhat mereka seringkali adalah para ustaz-ustaz salafiyun, Ahlussunnah wal Jamaah. Maka bagaimana kemudian dianggap radikal? Bagaimana dianggap bahwa mereka memiliki pemikiran teroris, dan sebagainya. Demikian juga ikhwan, termasuk kita tutup dengannya, yaitu fitnah Muhammad bin Abdul Wahhab itu adalah fitnah nature yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dalam riwayat Bukhari dan Muslim kan ada hadis ya, al fitnatu min huna wa asyara ila al masyriq. Fitnah itu dari sini, dan beliau mengisyaratkan, Nabi SAW mengisyaratkan ke arah timur, ya, min huna. Nah, kata mereka, yang dimaksud fitnah di sini adalah fitnah nature, dan maksudnya adalah Musailamah al-Kadzdzab dan Muhammad bin Abdul Wahhab. Makanya Musailamah al-Kadzdzab dan Muhammad bin Abdul Wahhab mereka sebut dengan dua tanduk setan. Dua tanduk setan. Ya, mereka mengatakan Musailamah al-Kadzdzab dan Muhammad bin Abdul Wahhab itu yang dimaksud oleh Nabi dalam hadis itu. Al-fitnah min hahuna. Fitnah itu adalah muncul dari sini. Dan ini ayyul ikhwah, ya, apa ini ya? Mau ngomong pemerkosaan hadis ya, kasar ya. Ya, apa? Produk alus, pemelintirannya, ya, hadisnya sahih, riwayat Bukhari Muslim, tapi mengartikan itu maksudnya adalah Muhammad jauh siap, atau memaksudkan bahwasanya fitnah di situ adalah fitnah nature, jauh siap. Ya, kita harus memahami hadis dengan hadis, dengan penafsiran para ulama. Ya, Nabi SAW dalam riwayat yang lain menyebutkan bahwasanya yang dimaksud dengan fitnah di situ adalah Irak. Irak. Makanya dalam riwayat yang lain, wa fi Iraqina qala inna biha zalazil wal fitan wa biha yatla'u qarnus syaitan. Ya, disitulah akan muncul ya zalazil, goncangan-goncangan, kemudian fitnah-fitnah, dan akan muncul darinya tanduk setan. Dan fakta membuktikan bahwasanya Irak ini muncul sekte-sekte, ya, Syiah di sana, Khawarij muncul dari sana, ya, perang-perang Jamal, Siffin terjadi di sana, bahkan Dajjal akan muncul dari sana, ya. Nah, dan Nabi SAW sesuai dengan fakta. Baik, anggaplah bahwasanya yang dimaksud najib di situ maksudnya adalah yang dimaksud dengan fitnah di situ adalah najib Saudi Hijaz, ya. Maka itu pun masih umum. Dari mana kita tahu yang dimaksud adalah Muhammad bin Abdul Wahhab? Iya kan? Nah, perkaranya seperti yang dikatakan oleh Salman Al-Farisi, innal ardal muqaddasah la tuqaddisu ahada. Ya, kota yang suci tidak mensucikan orangnya. Semuanya dilihat dari, ya, amal, dilihat dari perilakunya. Walaupun orang itu hidup di Mekah atau Madinah, kalau dia kufur ya kufur. Abu Jahal, Abdullah bin Ubay bin Salul hidupnya di Mekah, di Madinah, tapi karena amalnya, ya, tidak sesuai dengan Islam, tidak bermanfaat keberadaan dia di Mekah atau Madinah. Kalau kita nggak berada di Mekah Madinah, di Indonesia, tapi kita beriman, kita sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka tidak tercela. Jadi patokannya bukan tempat, ya, patokannya bukan tempat. Jadi ini kita harus waspada dari pemelintiran apa hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang paling parah lagi, mereka bikin hadis-hadis dusta. Ya, ada satu hadis yang disebutkan dalam sebuah kitab Sayyid Alwi, ya, Ahmad bin Hasan, ya, Al-Hajjaj, dalam kitabnya Jala'ud Dolam membawakan satu hadis. Akan keluar di abad ke-12 nanti di lembah Bani Hanifah seorang laki-laki yang tingkahnya bagaikan sapi jantan, lidahnya selalu menjilat bibirnya yang besar. Pada zaman itu banyak terjadi kekacauan. Mereka menghalalkan harta kaum muslimin, diambil untuk berdagang dan menghalalkan darah kaum muslimin. Terus kata dia, al-hadis, hadis,
Ya, uniknya atau lucunya dia mengatakan hadis ini sahih walaupun belum diketahui siapa yang meriwayatkannya. Hadis ini sahih walaupun belum diketahui siapa yang meriwayatkan. Kok iso? Ya, belum diketahui siapa yang meriwayatkannya tapi sudah dibilang sahih. Ya, artinya hadis ini dusta. Ya, hadis ini dusta. Baik. Jadi intinya fitnah-fitnah, tuduhan-tuduhan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, kepada Pak Wahabi dan sebagainya, ini adalah kebanyakannya apa? Dusta. Termasuk ya juga yang pernah kita dengar ada seorang ustaz yang mengatakan atau kiai mengatakan ya bahwasanya Wahabi itu adalah kepanjangan tangan dari orang-orang kafir, anteknya Yahudi, didanai sama ya ustaz-ustaz Wahabi didanai sama Wahabi dari apa Inggris atau dari Amerika, Eropa. Kalau benar WHI ya, ustaznya pas corona bisa. Tapi itu dusta. Tidak ada senjata ahlul bidah untuk membungkam dakwah ini kecuali kedustaan. Ya, tidak ada yang ilmiah. Ya. Nah, baik, insyaallah taala itu yang bisa kita bahas. Mudah-mudahan yang kita pelajari ini bermanfaat, ya, terutama sebagai benteng bagi kita dari fitnah-fitnah yang begitu dahsyat pada zaman kita sekarang. Dan ya, kewajiban bagi antum yang sudah mendapatkan ilmunya untuk menyampaikan kepada keluarga, masyarakat, tetangga, kerabat kita. Masih banyak yang terkena doktrin-doktrin yang salah, yang sesat dan menyesatkan. Ya, maka kewajiban bagi kita untuk menyampaikan kepada yang tidak tahu. Liyuballigh asy-syahidu minkumul ghaib. Kata Nabi sallallahu, yang hadir ya hendaknya menyampaikan kepada yang tidak hadir. Ya, sebagai oleh-oleh hadiah yang terindah untuk mereka. Baik, demikian kurang lebihnya mohon maaf. Semoga yang kita pelajari bermanfaat. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.